Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saudaraku. Semoga rezeki selalu lancar, disehatkan dan diberi kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan di skip dan tombol notifikasinya diklik supaya tidak ketinggalan semua konten aku. Terlelap tidurku di malam itu, apalagi ditemani kedua cewek mungil di dalam kamar aku, yakni adikku Puri dan Putri. Seorang wanita yang mengulurkan tangannya untuk tinggal di rumah kami yang cukup sederhana dan adem ditempati, yakni Putri. Karena angin yang terlalu kencang menyebabkan aku terbangun dari tidur, padahal aku masih sangat ngantuk sekali. Akibat dari pengaruh papan dinding rumah yang sudah mulai lapuk dan bolong-bolong itu membuat angin masuk ke dalam kamar kami. Aku perlahan membuka mata dan merasa di perutku sesuatu ada yang menindih, sehingga mataku langsung tertuju ke perutku. Kaget bukan main setelah aku melihat kedua tangan Puri dan Putri telah melingkar di sana. Kenapa Puri ikut-ikutan memelukku, gumanku? Aku kemudian perlahan mengangkat kedua tangan Putri dan Puri dan meletakkannya di masing-masing pinggang mereka. Berharap agar mereka tidak terbangun dari tidurnya yang masih kulihat gelap. Aku bangun perlahan dan melangkah menuju ke pintu kamar. Aku langsung menuju ke kamar mandi. Baru saja aku mau membuka pintu kamar mandi, tiba-tiba Putri ada di belakangku. Entah apa maksudnya. "Kamu mau ngapain?" "Aku mau mandi," ucapku sambil menoleh ke arah Putri. "Aku juga mau mandi," jawabnya. "Kamu masuk kamar dulu, biar kamu nanti sama Puri mandinya. Bapak bentar lagi bangun," minta aku sama Putri, membuatnya seketika berbalik. Sebelum aku masuk ke dalam kamar mandi, aku sempatkan menengok Putri yang sedang berjalan menuju ke kamar tidur. Namun sebelum ia masuk ke dalam kamar, ia juga menoleh dan memandangiku sehingga kami saling berpandangan beberapa menit. Karena jarak kamar aku dan kamar mandi dekat, sehingga dengan jelas sekali wajah Putri yang begitu anggun, cantik dan sangat manis. Mungkin itu yang dinamakan cantik alami, karena ia belum disentuh make up sedikit pun, karena baru saja dia terbangun dari tidurnya. Dengan tatapan mataku yang penuh arti, ditambah dengan kedipan mataku terhadapnya, membuat dia membalasnya dengan senyuman sangat indah. Kedatangan Putri ke rumahku benar-benar menambah suasana ke paling indah. Dulunya Puri sedang marah-marah, kini tidak lagi. Selesai mandi, aku keluar dan masuk ke dalam kamarku, menuju ke lemariku mengambil baju dan celanaku untuk berganti, karena sekarang tubuhku hanya dililit handuk berwarna biru. Sementara Puri kulihat sedang terbangun dari tidurnya dan menatapku dengan mata melotot. Begitupun juga Puri yang dari tadi dia selalu menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Karena sikap kedua wanita ini membuatku hanya menanggapinya dengan tersenyum dan mengambil baju dan celana aku dalam lemari, kemudian keluar berganti di luar kamar. Kuperhatikan mereka saling berpandangan dan tersenyum. Bagiku Putri wajar saja memperhatikanku, tapi Puri membuatku bingung. Karena dia adalah adik kandungku yang selama ini kuanggap dia sangat menghormatiku sebagai kakak yang selama ini aku menyayanginya. Selama Putri ada di rumah kami, Puri kulihat bersikap aneh terhadapku. Padahal Putri baru beberapa hari ini tinggal bersama kami di rumahku. Jujur saja aku tidak mengetahui apa maksud keanehan yang dimiliki oleh Puri adikku. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Aku menilainya aneh karena tidak pernah kulihat seperti itu. Setelah Putri ada di rumahku, dia sudah mulai seperti itu memperhatikanku. Bahkan keanehan yang aku lihat, bahwa ini berbeda dari hari-hari lainnya. Kalau dia menatapku dibarengi dengan senyuman manja. Aku sebagai kakak tentunya berusaha untuk mengimbanginya dan tidak memperlihatkan setiap ada gerakanku terhadap Putri. Karena aku khawatir jangan-jangan karena sikapku terhadap Putri, dia terpengaruh sehingga sikapnya jadi berbeda terhadapku. Tentu dalam hal ini aku sebagai kakak harus menjaga jarak. Dan adikku itu
sehingga aku mengambil inisiatif untuk tidak tidur di kamar lagi. Namun karena suasana di ruang tamu sangat dingin sekali, kalau malam membuatku harus tidur di kamar bersama mereka. Walaupun sebenarnya dilarang kedua orang tuaku, tapi ini kulakukan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui ayah dan ibuku. Selesai berganti, aku ke belakang rumah duduk di kursi sambil membaca buku. Beberapa menit kemudian ibuku datang menghampiriku. "Apa kamu yakin kalau kamu mau berumah tangga?" ucap ibuku membuatku menoleh dan menatapnya tak berkedip. Dengan tingkahku yang menatapnya tak berkedip membuatnya heran dan menepuk bahuku sehingga aku menjadi salah tingkah. Wajah cantik ibuku yang aku perhatikan sekarang ini membuat tingkah salahku ternyata ibuku masih sangat terlihat anggun. Kagetku karena tepukan tangannya di bahuku justru membuat ibuku juga terheran karena aku menatapnya tak berkedip. "Apaan sih menatap ibu seperti itu?" ucap ibuku sambil mencubit daguku. "Ibu sih bikin kita kaget," jawabku tersipu malu. "Ibu tadi ngomong apa?" "Tidak terlalu jelas," sambungku lagi sambil tersenyum. "Apa benar kamu mau berumah tangga?" tanya ibuku. "Kenapa ibu ngomong seperti itu? Kapan saya bilang kalau mau berumah tangga?" jawabku. "Kemarin kamu bilang kalau putri itu dipanggil menantu saja." "Oh, itu kemarin saya hanya bersanda saja, Bu. Tapi nggak apa-apa, Nak, kalau memangnya kamu mau sama putri dan putri juga mau. Ibu dan bapakmu tidak keberatan, bahkan ayahmu bilang secepatnya kalau dikawinkan," ucap ibuku yang sepertinya terlihat serius. "Ya, terserah bapak dan ibu saja. Kalau memangnya bapak dan ibu punya uang, aku setuju saja. Yang penting putri juga mau sama aku." Ibuku kemudian pergi dan masuk ke dalam rumah, entah siapa yang ditemuinya, sementara aku masih duduk di tempat duduk yang ada di belakang rumah. Beberapa menit kemudian, aku melihat Puri di pintu belakang turun dan berjalan ke arahku. Aku menaikkan alisku saat melihatnya. Dia membalas dengan menaikkan dua alis sambil tersenyum begitu manis. Puri adikku satu-satunya yang sangat aku sayangi dan kucintai. Dia berjalan mendekatiku. Aku pura-pura tak menggubris, maksudnya mendekatiku. Aku terus saja menunduk sambil menanam buah tomat yang mungkin dicabut ayam. "Hei, sirut amat sih, Kak," ucapnya sambil menepuk bahuku. "Iya, ada apa adikku yang manis?" jawabku tanpa menoleh namun memperhatikan. "Kakak sih, kenapa kayak gitu?" ucapnya lembut. "Memangnya kakak kenapa?" Tidak memperhatikan Puri ngomong. Walau tanpa menoleh, tapi aku memperhatikan kok. Karena mungkin Puri jengkel, ia kemudian mengambil bibit tomat yang aku tanam itu, lalu menyimpannya di pohon belimbing Jawa. Mau dibawa kemana? Jangan, bawa sini. Kakak mau tanam kembali. Itu ditanam kemarin, tercabut lagi, mungkin ayah yang mencabutnya. Habis kakak tidak memperhatikan Puri ngomong. "Sini bibitnya, kita selesaikan dulu. Setelah itu kita ngomong seterusnya sampai jam berapa." Ia kemudian berjalan ke arahku dan menyerahkan bibit tomat itu dan meletakkan di sampingku. "Ini cepatin tanam. Ada yang mau aku omongin penting." Aku kemudian menanam kembali tomat itu. Setelah selesai, aku duduk di kayu besar yang terpotong dan dibentuk seperti kursi. Sementara Puri berdiri menatapku tak berkedip. "Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada yang salah?" ucapku menatapnya dengan mata melebar. Kakak dengan santainya duduk, lalu membiarkan aku sendiri di sini, jawabnya. "Itu kursi, ambil saja. Tapi hati-hati soalnya goyang." "Masa aku yang disuruh mengambil?" ucapnya dengan nada manja. Sikap Puri terhadapku sekarang masih seperti dulu.